Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan jenis-jenis pengetahuan dari subbab materi epistemologi ilmu yang di sini saya sebagai koordinator kelompok yang juga sebagai moderator presentasi memiliki anggota. Yang pertama ada Krisnawati, lalu ada saya sendiri Yusuf Wibowo, lalu ada Haidar Rasyad, lalu ada Muhammad Alvin Safarino, lalu ada Yuda Erianta, lalu Wahyu Wagianto, lalu ada Bambang Putrawati, dan yang terakhir ada Nasrul Hidayat. Dan kami berdelapan ini nanti akan menjelaskan tentang jenis-jenis pengetahuan dari materi intinya adalah epistemologi ilmu. Nah, di jenis-jenis pengetahuan ini nanti yang pertama akan dijelaskan oleh Mbak Krisnawati tentang pengetahuan menurut Sujono Sumargono yang di dalamnya ada pengetahuan-pengetahuan yang menurut Sujono dan Sumargono. Lalu nanti setelah itu ada pengetahuan eikasia atau khayalan yang akan dijelaskan oleh Mas Haidar Rasyad, dan nanti setelah itu ada pengetahuan dianoia atau matematik, itu akan dijelaskan Mas Yuda Erianta, dan yang terakhir ada pengetahuan jenis pengetahuan menurut Aristoteles yang akan dijelaskan oleh Mas Alvin Safarino, dan yang terakhir nanti ada kesimpulan bahwa jenis-jenis pengetahuan memang sangat banyak dan kami hanya mengambil beberapa jenis pengetahuan yang menurut beberapa tokoh juga. Jadi nanti mungkin jika ada tambahan bisa teman-teman menambahkan lagi. Mungkin itu saja, langsung saja saya kasihkan ke Mbak Krisnawati untuk menjelaskan tentang jenis-jenis pengetahuan yang pertama. Silakan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengetahuan menurut Sujono Sumargono tahun 1983. Dan di sini ada dua, yaitu pengetahuan non-ilmiah dan pengetahuan ilmiah. Di sini pengetahuan non-ilmiah ialah pengetahuan yang diperoleh dengan menggunakan cara-cara tidak termasuk dalam kategori metode ilmiah. Secara umum, yang dimaksud dengan pengetahuan non-ilmiah ialah segenap hasil pemahaman manusia atas atau mengenai barang sesuatu atau objek tertentu yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, burung gagak yang berkeliaran di atas rumah seseorang menandakan kematian. Yang kedua, pengetahuan ilmiah. Pengetahuan ilmiah adalah segenap hasil pemahaman manusia yang diperoleh dengan menggunakan metode ilmiah. Pengetahuan ilmiah adalah pengetahuan yang sudah lebih sempurna karena telah mempunyai dan memenuhi syarat-syarat tertentu dengan cara berpikir yang khas, yaitu metodologi ilmiah. Pengetahuan ragam ini pada umumnya disebut ilmu pengetahuan. Contohnya adalah daun jambu bisa meredakan penyakit diare. Selanjutnya, materi tentang jenis pengetahuan menurut Plato berdasarkan karakteristik objeknya. Itu yang pertama, pengetahuan eikasia atau khayalan. Pengetahuan eikasia ialah pengetahuan yang objeknya berupa bayangan atau gambar. Yang kedua ada pengetahuan pistis atau substansial. Pengetahuan pistis atau substansial adalah pengetahuan mengenai hal-hal yang tampak dalam dunia kenyataan atau hal-hal yang dapat dihindari secara langsung. Yang ketiga ada pengetahuan dianoia atau matematik. Pengetahuan dianoia atau matematik ialah tingkatan yang ada di dalamnya sesuatu yang tidak hanya terletak pada fakta atau objek yang tampak, tetapi juga terletak pada bagaimana cara berpikirnya. Pengetahuan gnosis atau filsafat
adalah hampir sama dengan pengetahuan pikir, tetapi tidak lagi menggunakan pertolongan gambar, diagram, melainkan dengan pikiran yang sungguh-sungguh abstrak. Tujuannya adalah untuk mencapai prinsip-prinsip utama yang isinya hal-hal yang berupa kebaikan, kebenaran, dan keadilan. Menyambung dari penjelasan presentasi tadi tentang tingkatan pengetahuan menurut Plato, yang pertama adalah pengetahuan eikasia atau hayalan. Jadi pengetahuan eikasia ini adalah tingkatan pengetahuan yang paling rendah. Kenapa kok dikatakan yang paling rendah? Nah, ini adalah karena salah satunya adalah objeknya yang berupa gambaran atau cuman bayangan saja. Nama lain dari pengetahuan eikasia sendiri adalah hayalan. Jadi tentu saja sesuatu yang hayalan itu hanya bisa dibayangkan. Makanya objeknya adalah bayangan. Jadi pengetahuan eikasia ini berhubungan tentang kesenangan atau kesukaan atau kenikmatan seorang manusia yang berpengetahuan. Pengetahuan dalam ini misalnya ketika seorang manusia itu berhayal mempunyai barang mewah, rumah yang indah, luas, mobil mewah, barang-barang mewah dan lainnya. Lalu ketika berhayal itu hayalan tadi itu terbawa mimpi, kemudian di dalam mimpinya itu ya betul-betul merasa mempunyai barang-barang mewah tadi yang dihayalkan sebelumnya. Lalu ketika dia sadar, ketika dia bangun, dia merasakan bahwa menganggap bahwa hayalan tadi itu benar-benar ada atau fakta. Lalu yang selanjutnya adalah di atas pengetahuan eikasia ada pengetahuan pistis atau pengetahuan substansial. Jadi pengetahuan substansial atau pistis ini lebih di atas satu tingkat dari pengetahuan eikasia. Objeknya sendiri dari pengetahuan pistis adalah zoya. Pengetahuan pistis ini adalah pengetahuan mengenai hal-hal yang tampak dalam dunia kenyataan, yang mana dalam hal itu kita atau sesuatu yang dapat kita lihat, dapat kita rasakan, dapat kita dengar, yaitu adalah tingkatan di atas eikasia atau yang disebut dengan tingkatan pengetahuan pistis tadi. Nah, kembali lagi ke objeknya yang disebut zoya. Karena isi pengetahuan ini mendekati suatu keyakinan atau kepastian yang bersifat sangat pribadi. Jadi dalam syarat-syaratnya dalam pengetahuan substansial tadi adalah dengan mempunyai pendengaran yang baik, penglihatan normal, indera yang normal. Jadi setiap orang kan mesti mempunyai penglihatan, pendengaran yang berbeda-beda. Jadi sifatnya ini pengetahuan yang sangat subjektif sekali. Mungkin bisa dilanjutkan selanjutnya. Selanjutnya mengenai pengetahuan dianoia atau yang disebut dengan matematik. Plato menerangkan tingkat pengetahuan ini ialah tingkat yang ada di dalamnya sesuatu yang tidak hanya terletak pada fakta atau objek yang tampak, tetapi juga terletak pada bagaimana cara berpikirnya. Contoh yang dituturkan oleh Plato tentang pengetahuan ini ialah para ahli matematika atau geometri, di mana objeknya adalah matematik, yakni suatu yang harus diselidiki dengan akal budi dengan melalui gambar-gambar, diagram, kemudian ditarik suatu hipotesis. Jadi pengetahuan dianoia ini merupakan pengetahuan yang berhubungan dengan masalah matematik seperti luas, isi,
jumlah, dan berat. Karena pengetahuan ini disebut juga pengetahuan pikir. Selanjutnya, pengetahuan noesis atau yang disebut filsafat. Pengetahuan tingkat tertinggi disebut noesis. Pengetahuan yang objeknya adalah arche ialah prinsip-prinsip utama yang mencakup epistemologi dan metafisik. Prinsip utama ini bisa disebut ide. Plato menerangkan tentang pengetahuan ini adalah hampir sama dengan pengetahuan pikir, tetapi tidak menggunakan pertolongan gambar, diagram, melainkan dengan pikiran yang sungguh-sungguh abstrak. Tujuannya adalah untuk mencapai prinsip-prinsip utama yang isinya hal-hal yang berupa kebaikan, kebenaran, dan keadilan. Jadi maksud untuk mencapai tingkat tertinggi dari pengetahuan itu ialah untuk menggunakan metode dialog sehingga dapat tercapai pengetahuan yang sempurna. Baik, selanjutnya jenis pengetahuan menurut Aristoteles. Menurut Aristoteles, pengetahuan harus merupakan kenyataan yang dapat diindra dan kenyataan tersebut dapat merangsang sesuatu yang kemudian kita mengolahnya. Aristoteles tidak membagi pengetahuan menurut tingkatannya, tetapi menurut jenisnya dan sesuai fungsi dari pengetahuan itu sendiri. Dalam jenis pengetahuan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, pengetahuan produksi. Dalam pengetahuan produksi ini, misalnya estetika. Estetika itu merupakan salah satu hal dasar yang akan dialami dan dihadapi oleh manusia sehari-hari. Pada umumnya, penilaian utama yang dijatuhkan pada keindahan dan karya seni manusia itu sendiri. Yang kedua, pengetahuan praktis. Pengetahuan praktis ini merefleksikan bagaimana kita harus bertindak. Contohnya bertindak di ekonomi, politik, dan ketika beretika. Dan yang ketiga, pengetahuan teoritis. Pengetahuan teoritis ini untuk mengidentifikasi teori-teori yang akan dijadikan landasan berpikir dan untuk melaksanakan suatu penelitian. Contohnya pengetahuan teoritis fisika, matematika, dan metafisika atau filsafat pertama. Oke, langsung saja ke slide berikutnya tentang jenis pengetahuan menurut Burhanuddin Salam tahun 1983. Yang pertama itu ada pengetahuan biasa atau common sense, yaitu pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman sehari-hari melalui inderawi. Dan juga bisa diartikan dengan good sense, karena seseorang memiliki sesuatu di mana ia menerima secara baik melalui panca inderawi. Lalu yang kedua itu ada pengetahuan ilmu. Merupakan usaha untuk mengorganisasikan dari pengetahuan biasa. Suatu pengetahuan sehari-hari yang dilanjutkan dengan suatu pemikiran cermat dan seksama dengan menggunakan berbagai metode. Bisa melalui observasi, eksperimen, dan klasifikasi, dan lain-lain. Lalu yang ketiga itu ada pengetahuan filsafat, yaitu pengetahuan yang diperoleh secara kontemplatif dan spekulatif, yang menekankan pada universalitas dan kedalaman kajian tentang sesuatu. Pengetahuan filsafat lebih menekankan pada universalitas dan kedalaman kajian tentang sesuatu. Seperti apa hakikat manusia, hakikat Tuhan, mengapa diciptakan manusia, dan yang lain-lain. Lalu yang keempat ada pengetahuan agama, yaitu pengetahuan yang diperoleh dari Tuhan lewat Rasul-Nya dan diyakini kebenarannya. Pengetahuan agama ini bersifat mutlak dan wajib yang diyakini oleh para pemeluk agama
dan mengandung beberapa hal pokok, yaitu tentang ajaran cara berhubungan dengan Tuhan. Dan untuk yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan ini berisi tentang jenis-jenis pengetahuan dari beberapa tokoh yang melihat jenis pengetahuan itu dari berbagai aspek. Nah, yang pertama adalah Sujono. Sujono melihat jenis pengetahuan itu dari sifatnya. Seperti pengetahuan itu bersifat non-ilmiah, yang artinya pengetahuan yang diperoleh dengan menggunakan cara-cara yang tidak termasuk dalam kategori metode ilmiah. Sedangkan pengetahuan juga bisa dilihat ilmiah dengan cara ilmiah. Yang bersifat ilmiah adalah segenap hasil pemahaman manusia yang diperoleh dengan menggunakan metode ilmiah. Lalu yang kedua adalah Plato. Plato melihat jenis pengetahuan itu dari karakteristik objeknya. Jadi jenis pengetahuan itu ada pengetahuan eikasia atau yang biasa disebut khayalan, yaitu pengetahuan yang objeknya berupa bayangan atau gambaran saja. Lalu ada pengetahuan pistis atau substansial, yang artinya adalah pengetahuan mengenai hal-hal yang tampak dalam dunia kenyataan atau hal-hal yang dapat diindrai secara langsung. Dan yang ketiga ada pengetahuan dianoia atau matematik, yang artinya tingkatan yang ada di dalamnya sesuatu yang tidak hanya terletak pada fakta atau objek yang tampak, tetapi juga terletak pada bagaimana cara berpikirnya. Dan yang terakhir adalah pengetahuan noesis atau filsafat, yang pengetahuan tingkat tertinggi disebut noesis atau filsafat tadi. Pengetahuan yang objeknya adalah arche, ialah prinsip-prinsip utama yang mencakup epistemologik dan metafisik, yang prinsip utamanya adalah ide atau semacam pikiran. Dan menurut Aristoteles sendiri melihat pengetahuan itu dari fungsinya. Jadi pengetahuan itu memiliki fungsi pertama, yaitu pengetahuan produksi seni atau mungkin karya-karya, lalu ada pengetahuan praktis, etika, ekonomi, dan politik, lalu ada teoritis mengenai fisika, matematika, dan metafisika atau filsafat pertama. Dan yang terakhir, menurut Burhanuddin Salam, melihat jenis pengetahuan dari fungsi karakteristik pengetahuan, yang pengetahuan itu pertama bisa digunakan sebagai pengetahuan biasa atau common sense, pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman sehari-hari. Lalu ada pengetahuan ilmu atau ilmu, yang merupakan usaha untuk mengorganisasikan dalam sistem, mensistematisasikan common sense, suatu pengetahuan sehari-hari yang dilanjutkan dengan suatu pemikiran cermat dan seksama dengan menggunakan berbagai metode. Lalu ada pengetahuan filsafat, yaitu pengetahuan yang diperoleh secara kontemplatif dan spekulatif yang menekankan pada universalitas dan kedalaman kajian tentang sesuatu. Dan yang terakhir, pengetahuan agama, yaitu pengetahuan yang diperoleh dari Tuhan lewat Rasul-Nya dan diyakini kebenarannya. Mungkin itu saja dari kami. Apabila kurang lebihnya mohon maaf. Jika masih ada suatu kebingungan atau kendala mengenai materi kami, yaitu tentang jenis-jenis pengetahuan, bisa langsung saja bertanya atau mengomentari dalam YouTube kita. Jadi mungkin itu saja.